Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Insinyur Deso untuk menyambung video saya yang sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang belajar komponen listrik. Pada sesi ini yang kita bahas adalah relay. Apakah relay itu? Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau koil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt, maksudnya ini dengan tegangan 5 volt ya, dan 50 ampere, berarti kan arusnya kecil, mampu menggerakkan armatur relay atau yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt dengan arus 2 ampere. Jadi dari contoh ini dengan tegangan input sebesar 5 volt dan arus yang relatif kecil sebesar 50 ampere, kita dapat mengendalikan beban dengan tegangan 220 volt, arusnya 2 ampere. Jadi antara yang 220 dengan 5 volt itu terpisah. Nah, kalau ini bentuk-bentuk relaynya teman-teman. Di sebelah kiri, relaynya ini biasanya banyak kita jumpai di beberapa perangkat elektronika ya. Seperti kalau yang ini banyak dijumpai di mobil remote control ada, kemudian di UPS pun ada, yang ini juga sama. Kemudian kalau yang ini banyak dijumpai di mesin las. Terus ini ada relay juga, warnanya hitam, tegangan 12 volt 30 ampere. Ini biasanya banyak kita jumpai di otomotif teman-teman. Biasanya motor atau mobil itu pakainya relay ini. Keuntungan dari relay ini adalah dia lebih tahan terhadap cuaca, atau bisa dikatakan ini waterproof teman-teman. Kemudian yang sebelahnya, yang ini dan ini banyak dijumpai di panel-panel listrik sebagai kontrol atau pengendali, biasanya mengendalikan kontaktor atau perangkat yang lain. Kemudian ada lagi yang satu ini nih, relay khusus namanya solid state relay. Beda dengan relay pada umumnya yang menggunakan elektromagnet. Kalau relay yang ini menggunakan optik atau cahaya sebagai pengendali dari bebannya ya.
Selanjutnya, mari kita telaah lebih dalam mengenai relay elektromagnetik. Jadi relay ini dibangun dengan komponen listrik, mekanik, dan magnetik, dan memiliki koil operasi dan kontak mekanis. Oleh karena itu, ketika koil diaktifkan oleh sistem supply, kontak mekanis ini akan dibuka atau ditutup. Jenis supply bisa AC atau DC. Simbol relay elektromagnetik ini ada beberapa simbol tergantung dari jenis-jenis kontaknya, teman-teman. Ada beberapa simbol di sini. Kemudian langsung ke prinsip kerja relay elektromagnetik. Jadi pada relay, khususnya elektromagnetik, untuk menjelaskan prinsip kerjanya, mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Relay terdiri dari sebuah koil. Koil ini adalah sebuah gulungan kawat, ya teman-teman ya. Jika gulungan kawat ini dialiri oleh arus listrik, maka pada inti koil, dalam hal ini menggunakan besi, ini akan timbul medan magnet. Dan medan magnet ini akan menarik armatur ini ya, sehingga armatur akan berpindah posisi dari yang tadinya menempel atau terhubung ke posisi atas menjadi ke posisi bawah. Oke, sampai sini bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya kita lihat simbol yang ini ya. Yang ini kita perhatikan. Jadi pada saat relay itu belum dialiri arus listrik, titik C itu kalau di gambar ini adalah armaturnya ini, teman-teman. Ini titik C. Kemudian titik A, kalau di gambar ini adalah yang ini, yang atas. Jadi saat koil belum teraliri arus listrik, maka titik C akan terhubung pada titik A. Secara mekanis itu dikarenakan adanya pegas. Pegas ini akan menarik armatur sehingga posisinya menempel ke atas. Jadi armatur akan menempel ke posisi A. Dan kemudian jika koil teraliri arus listrik sehingga timbul medan magnet, maka magnet yang terjadi di sini akan menarik armatur, dan armatur akan menempel atau terhubung pada sisi bagian B. Jadi titik C akan terhubung pada titik B, dan titik C juga secara bersamaan akan terlepas dari titik A. Oke. Nah, keadaan demikian dapat kita namakan untuk kondisi sebelum
koil dialiri arus listrik itu kita namakan normally close. Jadi pada saat keadaan normal atau belum teraliri, dia akan posisinya close. Close itu artinya tertutup. C dan A tertutup sehingga C dan A akan terhubung. Kemudian yang sisi bawah itu dinamakan NO atau normally open. Artinya pada kondisi normal sebelum koil teraliri arus, titik C dan A itu kondisinya adalah open atau terbuka atau tidak terhubung. Oke. Kemudian tadi sudah dijelaskan pada saat koil ini teraliri arus timbul medan magnet, dan medan magnet ini akan menyebabkan armatur ini menempel pada kontak poin bagian bawah. Nah, setelah menempel ke bagian bawah, jika kita putus aliran listriknya di bagian koil, maka armatur ini akan kembali ke atas, teman-teman. Jadi dia menempel ke sisi bagian atas dikarenakan adanya bekas ini. Jadi kondisi normalnya dia akan selalu kembali ke atas. Demikian, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, pull dan throw pada relay. Pull artinya kontak seperti saklar yang dapat bergerak dan dipengaruhi oleh gaya magnetik yang dihasilkan dari kawat gulungan yang disebut koil dan dialiri listrik. Kalau kita simak di gambarnya, pull itu yang ini ya, teman-teman. Kemudian throw merupakan kondisi dari pull atau kontak tersebut. Kondisi tersebut terdiri dari normally open atau NO dan normally close. Kita simak gambarnya. Ini posisinya NC dan ini NO. Bisa diartikan untuk posisi NC itu adalah pada saat kondisi normal, relay ini belum dioperasikan, maka pull akan terhubung pada pin NC. Dan untuk yang NO, pada kondisi normal, pull tidak terhubung pada pin NO. Jadi kondisinya adalah open, dan yang ini pull ke NC kondisinya adalah close. Kemudian kita lanjut kembali untuk jenis-jenis relay berdasarkan pull dan throw-nya ya. Yang pertama itu relay SPST, single pull, single throw. Relay jenis ini hanya memiliki 4 buah pin saja, yaitu 2 buah untuk koil dan 2 buah pin lagi untuk terminal saklar. Relay jenis ini juga disebut dengan relay 4 kaki. Kita perhatikan simbolnya. Ini ada koil dan ada kontak.
Di sini cuma punya 4 kaki, teman-teman. Di sini kondisinya adalah NO ya. Untuk true-nya itu NO, dia tidak punya NC. Jadi hanya terminal A dan terminal B. Biasanya relay ini untuk kebutuhan di otomotif seperti di mobil atau di motor. Sebagai contoh gambar ini, sebuah relay SPST bertegangan 12 volt dengan kemampuan kontak sebesar 30 ampere. Selanjutnya relay SPDT. Relay SPDT itu adalah relay single pole double throw. Relay ini memiliki 5 buah pin, yaitu 2 pin atau terminal untuk koil dan 2 pin lain untuk kondisi NC dan NO, serta pin sisanya untuk sumber yang akan disinkronkan terhadap 2 pin NC atau NO tadi. Relay jenis ini disebut dengan relay 5 kaki. Kita simak gambarnya. Ada koil, kemudian ada kontak, sebuah kontak, dan kontak ini mempunyai 2 kondisi, NO dan NC. Seperti ini, dan ini gambarnya relay 5 kaki. Ini biasanya dipakai di elektronika. Kemudian juga yang ini gambar yang bawah ini biasanya di panel-panel listrik. Tipe relay selanjutnya adalah relay DPST. Relay DPST atau double pole single throw memiliki 6 buah pin, yaitu 2 pin utama untuk koil dan 4 pin sisanya sebagai terminal. Karena memiliki 4 buah pin untuk terminal, maka relay jenis ini dapat digunakan untuk 2 buah saklar yang dikendalikan dalam 1 kendali koil saja. Kita simak gambarnya. Selalu pasti ada koil ya. Untuk relay DPST ini mempunyai 2 buah kontak, teman-teman. 2 buah kontak dengan 1 kondisi saja, yaitu kondisinya NO. Biasanya 2 kontak ini mempunyai fungsi berbeda-beda dalam pengaplikasian pada rangkaian. Sebagai contoh, semisal untuk kontak pertama itu biasanya digunakan sebagai pengunci, dan kontak sisanya ini itu biasanya digunakan sebagai saklar beban. Jadi terpisah antara beban dan satunya untuk pengunci. Selanjutnya adalah relay DPDT, double pole double throw. Relay ini mempunyai 8 buah pin terminal. Relay jenis ini prinsip dan sistemnya seperti jenis relay SPDT, namun hanya berbeda dari segi jumlah terminal saklar yang dapat digunakan.
Jumlah pin yang dapat digunakan sebagai saklar pada jenis ini berkelipatan 2 dari relay SPDT. Jadi total ada 6 pin yang terdiri dari 2 terminal sumber, 2 terminal NC, 2 terminal NO, dan 2 buah pin lagi koil. Kita simak gambarnya. Di sini ada koil, kemudian ada 2 buah kontak dengan 2 kondisi, tentunya NO dan NC. Jadi dalam relay DPDT itu mempunyai 2 buah kontak NO NC, dan jumlahnya juga bisa lebih dari 2 nih teman-teman. Jadi kelipatan 2 ya. Kadang nanti ada yang jumlah kontaknya 4, ada yang 6, ada yang 8, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita mau pakai yang mana. Ini gambarnya seperti ini. Kalau ini yang dipakai di elektronika, kemudian yang bawah biasanya dipakai di panel-panel listrik. Kemudian contoh relay yang sering digunakan pada panel listrik. Nah, ini berhubungan dengan video saya selanjutnya mengenai praktikum tentang relay. Kita khususkan sekarang kepada relay LY2N ya tipenya. Relay LY2N ini memiliki spesifikasi untuk tegangan koilnya itu 220 volt AC ya teman-teman, dan mempunyai 2 buah kontak dengan 2 kondisi NONC. Kontaknya ini 1 dan sebelahnya lagi 1. Kemudian relay ini juga memiliki fitur yang berbeda dari relay lainnya, yaitu ada lampu indikator. Lampu indikator ini akan menyala apabila koil kita aliri arus listrik. Jadi lampu indikator di sini bisa menandakan bahwa relay itu sedang bekerja atau dalam kondisi on. Ini bentuk yang lebih detail untuk relaynya. Relay ini punya berapa kaki ini? Punya 8 kaki ya teman-teman. Gambarnya seperti ini kalau dilihat dari bawah. Nah, relay ini juga untuk lebih mudahnya dalam pengaplikasian di lapangan, ini ada pasangannya teman-teman. Jadi pembuat relay juga membuat soket relay sebagai pasangannya. Nanti relaynya itu nanti kita akan pasang di soket ini, sehingga untuk aplikasi di panel listrik kita hanya tinggal memasang kabel konektornya di sini, di terminal-terminal ini.
Lain lagi kalau relay LY2N ini digunakan di elektronika, biasanya tidak menggunakan soket, biasanya langsung pada PCB. Jadi nanti disolder langsung pada PCB-nya. Nah, ini gambarnya saat relaynya sudah terpasang pada soket. Ini penampakan posisi bawah dari relay LY2N. Jadi ada nomornya ya teman-teman. Masing-masing kaki itu ada nomornya, nomor 1 sampai 8. Untuk koil itu nomor 7 dan nomor 8, karena relay ini berjenis relay AC, jadi tidak ada polaritas ya, kebalik tidak masalah untuk sumber tegangan untuk koilnya. Relay ini juga memiliki 2 buah kontak, kontak dengan 2 kondisi. Dalam satu satu kontak ini urutannya adalah 1, 3, 5 dan 2, 4, 6. Kita simak dengan seksama. Untuk kontak yang pertama, posisi pull atau commonnya itu di nomor 5. Kemudian untuk NC-nya itu di nomor 1 dan NO-nya di nomor 3. Dan kontak yang selanjutnya commonnya di nomor 6, kemudian NC-nya di nomor 2 dan NO-nya di nomor 4. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai relay. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita pelajari dari relay-relay ini. Namun karena keterbatasan waktunya ya mungkin nanti insya Allah nanti saya sambung lagi lebih mendalam mungkin dari beberapa jenis relay yang berbeda. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Dan jangan lupa untuk subscribe serta like video ini agar kami dapat terus berkarya sehingga kami dapat menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Demikian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.